Selamat malam teman-teman, nama saya Nathan Najin, saya dari kelas 11 IPS dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai awal mula dari modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Hope you enjoy. Restorasi Meiji, awal dari modernisasi di Jepang. Sebelum era yang modern seperti sekarang, Jepang dikenal sebagai negara yang feodal. Pemerintahan ini dipegang oleh kaisar, shogun, serta daimyo. Mereka memiliki peranan sebagai pengatur baik secara ekonomi maupun sosial politik. Namun pada era ini, dikenal sebagai era di mana perebutan kekuasaan sering terjadi, terutama bagi para shogun dan juga kaisar. Shogun sendiri merupakan seorang komandan dari angkatan bersenjata yang menjalankan pemerintahan sehari-hari atas perintah kaisar. Nah, shogun-shogun ini biasanya hanya diisi oleh orang-orang dari klan yang notabene terbilang kuat. Para shogun-shogun ini pun biasanya berasal dari daimyo yang terbilang cukup kuat secara ekonomi dan juga militer. Daimyo sendiri merupakan pemimpin dari suatu daerah atau wilayah yang tunduk kepada shogun dan kaisar. Di dalam wilayah kekuasaannya, daimyo memiliki pasukannya sendiri, dan pasukan ini biasanya akan digunakan untuk merebut kekuasaan dari shogun di berbagai daerah. Lalu mengenai hubungan Jepang dengan dunia barat sendiri baru terbentuk ketika para misionaris dari Portugal menginjakkan kaki mereka di Jepang pada abad ke-16. Namun karena hubungan yang terbilang kurang baik, pada tahun 1639, Shogun Tokugawa pun menjalankan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan Sakoku atau yang terbilang sebagai negara tertutup, yang berlangsung selama 2 abad, yaitu dari 1639 sampai 1854. Dan kebijakan ini sendiri membuat Jepang menjadi sebuah negara tertutup yang terisolasi dari negara-negara di luar. Namun untuk negara-negara luar sendiri masih ada beberapa yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam Jepang, seperti negara Belanda, Tiongkok, dan juga Korea. Jadi selain itu untuk menjadi pertanyaannya sendiri adalah apa sih yang sebenarnya menjadi latar belakang dari Shokoku itu? Latar belakang dari Shokoku ini sendiri dapat saya simpulkan itu terdapat dua, yaitu pertama dari para misionaris yang diduga mendalangi terjadinya pemberontakan di Shimabara. Nah, pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pertama yang terjadi semenjak penyatuan Jepang di bawah kekuasaan dari Shogun Tokugawa. Pemberontakan ini sendiri dilakukan oleh petani Katolik dan para Ronin atau yang lebih sering kita kenal sebagai samurai tak bertuan. Nah, pemberontakan ini dilandasi dengan ketidakpuasan mereka dengan kebijakan pajak yang terbilang secara berlebihan karena uang untuk pajak ini sendiri akan digunakan untuk membangun kerajaan Shimabara. Nah, lalu untuk perang yang terjadi ini sendiri melibatkan sebanyak 125.000 tentara yang akhirnya membuat banyak dari penduduk Shimabara ini tewas, dan juga bagi para orang-orang penganut Katolik pun mereka ini mengalami pemaksaan untuk meninggalkan keyakinan mereka, di mana mereka akan mengalami ancaman untuk hukuman mati. Nah, lalu untuk alasan yang keduanya sendiri adalah untuk mempertahankan kekuasaan Shogun Tokugawa, yaitu dari ancaman daimyo Tozama atau daimyo yang sering dianggap sebagai orang yang mendukung pihak luar oleh penguasa Jepang. Nah, karena Shogun Tokugawa sendiri melihat bahwa daimyo Tozama dikenal melakukan hubungan dagang antar bangsa luar Jepang, sehingga daimyo Tozama memiliki kemungkinan untuk membangun kekuatan militer. Nah, oleh karena itu, Shogun Tokugawa pun menjalankan kebijakan ini. Hingga pada akhirnya tibalah sebuah perubahan besar yang dibawa oleh seorang kapten dari Amerika bernama Matthew C. Perry dengan kapal hitamnya yang dilengkapi dengan persenjataan yang cukup lengkap. Nah, kehadiran dari Matthew C. Perry ini sendiri ke Jepang yaitu untuk memaksa pemerintahan Jepang supaya membuka diri terhadap negara-negara barat, karena negara-negara barat ini banyak yang terbilang ingin melakukan perdagangan di negara Jepang. Dan akhirnya karena merasa terancam mungkin terjadilah sebuah perjanjian, yakni di Konvensi Kanagawa pada tahun 1894 antara Matthew C. Perry dengan Shogun Tokugawa. Nah, untuk Konvensi Kanagawa ini sendiri pun membuat kebanyakan dari rakyat-rakyat Jepang ini
menjadi marah terhadap pihak Amerika karena dikenal sendiri adanya perjanjian ini membuat martabat mereka menjadi jatuh, sampai pada akhirnya berdirilah sentimen anti Barat yang akhirnya membuat peperangan antara rakyat Jepang dengan pihak Amerika. Namun karena hasil dari peperangan ini membuahkan hasil kemenangan bagi pemerintah Amerika, akhirnya pemerintahan dari Shogun Tokugawa yang ada di Jepang ini terpaksa untuk ditumbangkan. Untuk kedatangan Amerika Serikat sendiri dikenal karena kemajuan yang ada di bidang teknologi mereka, dan hal ini membuat Jepang sadar akan sebenarnya kalau Jepang ini udah agak tertinggal, apalagi terkhususnya di bidang teknologi. Nah, karena untuk mereka mau mengejar untuk di bidang ketertinggalannya itu sendiri, mereka pun akhirnya membuat sebuah gerakan restorasi besar-besaran di mana negara Jepang ingin melakukan revolusi besar-besaran dengan sebuah gerakan yang dinamai dengan restorasi Meiji, atau yang bisa kita bilang dengan kekuasaan pencerahan. Nah, oleh karena itu pemerintah Jepang yakni pada saat itu Kaisar Meiji yang menjabat pun mengirimkan beberapa pejabat dari mereka, pejabat Jepang, untuk pergi ke Amerika untuk belajar mengenai seluk-beluk bagaimana negara-negara di daerah barat bisa memperoleh kemajuan yang sangat cepat. Setelah para pejabat ini kembali, akhirnya mereka pun mendapatkan beberapa hasil dari misi-misi yang telah mereka lakukan, hasil dari pengintaian yang mereka lakukan di negara Amerika. Yaitu yang pertama ada di bidang industri. Untuk Amerika sendiri, pembelajaran yang didapatkan dari Amerika sendiri membuat Jepang untuk membangun pabrik-pabrik industri, terkhususnya untuk memproduksi senjata, galangan kapal, peleburan besi, dan pabrik pemintalan. Bersamaan dengan pengembangan teknologi komunikasi dan adanya jaringan kereta api. Nah, yang kedua, bidang perdagangan, mengubah kapal-kapal serta pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jepang menjadi lebih modern. Ketiga, di bidang militer, yaitu dengan menetapkan wajib militer bagi semua laki-laki yang berusia 21 tahun dengan jangka waktu 4 tahun sebagai tentara aktif. Dan Jepang sendiri membeli sebuah kapal perang yang bertenaga uap dari Belanda yang diberi nama Kayomaru. Nah, kapal perang ini sendiri terbilang sangat mirip dengan kapal hitam milik Matthew Perry, dan pelayaran pertama kalinya pun dilakukan ke Jepang bersama dengan 16 murid angkatan yang dikirim oleh Jepang ke Belanda untuk mempelajari semua hal yang ada di sana mengenai ilmu kelautan. Nah, yang keempat ada di bidang pendidikan. Jepang pun menetapkan wajib belajar bagi seluruh generasi mudanya dengan menerapkan rasa cinta tanah air, semangat pantang menyerah, dan pada akhirnya itu pun membuahkan hasil bagi para generasi muda di Jepang agar dapat maksimal dalam belajar. Selain itu, pemerintah Jepang sendiri tidak lupa untuk mengirimkan beberapa beasiswa bagi para mahasiswa berbakat untuk belajar ke barat. Nah, di bidang sosial sendiri ada penghapusan untuk sistem kasta yang ada di Jepang karena pengaruh dari Konfusianisme dari penguasa barat, yakni orang-orang yang bijaksana, kedua petani, seniman, dan juga pedagang. Namun hal ini dihapuskan oleh pemerintahan Meiji secepatnya karena tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada di Jepang sendiri. Nah, yang terakhir untuk di bidang hukum, diterapkannya sebuah sistem hukum yang ada di Jepang mengikuti konstitusi yang ada di Jerman. Lalu terjadilah imperialisme Jepang, di mana Jepang akhirnya dapat menikmati pertumbuhan ekonomi mereka yang sangat cepat berkat industrialisasi. Dan untuk menjamin hal itu semua dibutuhkan 3 hal yang sangat penting, yaitu 1, ada pasokan bahan mentah yang stabil, kedua, ada jalur pelayaran yang aman, dan ketiga, pasar bagi hasil industrinya. Nah, oleh karena itu perekonomian memegang peranan yang sebenarnya terbilang sangat penting dalam perkembangan Jepang. Dan dengan adanya itu membuat bangsa Jepang menjadi terbilang lebih pede atau lebih bangga, jiwanya menjadi lebih oke lah dalam menghadapi perbedaan-perbedaan teknologi yang ada di negara barat. Jadi mereka lebih pede sekarang bahwa mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan negara barat. Nah, bersamaan dengan hal itu sendiri membuat Jepang ingin menaklukkan lebih banyak wilayah, hingga pada tahun 1894 Jepang pun membangun imperium ke arah Taiwan, Manchuria, dan Korea hingga ke Tiongkok Selatan. Oleh karena itu
Pelebaran wilayah ini akhirnya membuat Jepang terlibat ke dalam Perang Tiongkok pada tahun 1894 sampai 1895 yang bernama dengan Perang Sino-Jepang pertama. Nah, di mana perang ini bertujuan untuk memperebutkan daerah Korea yang terbilang sebagai daerah yang sangat strategis untuk melakukan perdagangan. Dan setelah itu, perang ini pun akhirnya dimulai. Namun pada akhirnya perang pada paruh pertama ini membuahkan hasil yang kurang bagus untuk Jepang, karena di mana Jepang harus menelan kekalahan dari pihak Korea, karena dari pihak Korea sendiri menerima bantuan dari pihak Tiongkok atau yang dikenal dari dinasti Qing. Nah, karena kekalahan tersebut dimulailah kembali perang paruh kedua pada tahun 1894. Namun bersamaan dengan pada saat itu, para petani Korea pun melakukan pemberontakan secara besar-besaran karena kebijakan yang ditetapkan oleh Korea memiliki sifat yang sangat merugikan bagi pihak petani. Perang tersebut bernama Perang Dong-ak hingga pada akhirnya 1 Agustus 1894 Jepang berhasil memperoleh kemenangan dan mendirikan sebuah pemerintahan boneka di Seoul. Nah, kemenangan ini dibarengi dengan terbentuknya perjanjian Shimonoseki, di mana perjanjian ini berisikan bahwa Taiwan dan semenanjung Liaodong diserahkan kepada Jepang. Nah, setelah perang yang terjadi antar Jepang, Korea, dan Cina ini, bersamaan dengan Rusia yang merasa karena perjanjian Shimonoseki ini terbilang bukanlah perjanjian yang sah, Rusia pun akhirnya menduduki daerah semenanjung Liaodong dan membangun serta mendirikan sebuah benteng di semenanjung selatan sana, dan menjadikan itu sebagai pangkalan laut mereka yang ada di Pasifik. Nah, oleh karena itu terpiculah perang antara Rusia dengan Jepang pada tahun 1904 dan juga 1905. Nah, namun dalam perang kali ini Rusia harus menelan kekalahan dan membuahkan Jepang untuk menguasai Pulau Sakhalin dan daerah Manchuria yang terbilang kaya akan mineral dan juga batu bara. Nah, hal ini akhirnya mencetakkan sejarah bagi negara Asia, di mana menjadi satu-satunya negara Asia yang berhasil mengalahkan negara Barat dalam perang dunia atau perang perebutan daerah. Bersamaan dengan pasukan Prancis yang menyerah pada Nazi Jerman, Jepang pun mencoba untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina, meliputi daerah Kamboja, Laos, dan juga Vietnam. Hingga pada akhirnya 1940, akhirnya terbentuklah sebuah blok poros yang dilengkapi oleh Nazi Jerman, Italia, dan Jepang untuk melawan blok sekutu. Nah, dalam Perang Dunia Kedua ini Jepang sendiri terbilang terlibat juga. Nah, tapi yang mau kita bahas di sini adalah meski tidak memiliki kepentingan sama sekali, tindakan agresi militer yang Jepang lakukan di daerah Asia Tenggara ini memicu amarah dari pihak Amerika. Nah, hingga pada akhirnya Amerika membentuk sebuah organisasi ABDACOM, yaitu American British Dutch Australian Command, untuk melawan pihak Jepang. Nah, karena terbentuknya ABDACOM ini, semakin buruklah kondisi Jepang, di mana Jepang sendiri menerima embargo minyak dari Amerika yang akhirnya membuat Jepang dihadapkan pada pilihan hidup atau mati. Karena untuk perindustrian Jepang sangat bergantung pada minyak Amerika, dan pada akhirnya Jepang pun memutuskan untuk menguasai minyak yang ada di daerah Indonesia atau yang kita kenal sebagai daerah jajahan Hindia Belanda. Untuk itu, Jepang harus melewati sebuah kekuatan militer yang terbesar pada saat itu, yakni Amerika Serikat, dan dengan artiannya Jepang itu terbilang harus melumpuhkan kekuatan dari Amerika Serikat sendiri. Nah, untuk pangkalan laut yang ada atau pangkalan laut terdekat untuk daerah Asia itu sendiri berada di Hawaii. Nah, oleh karena itu pada tahun 1941 Jepang pun melancarkan serangan mereka, dan daerah Hawaii yakni pangkalan militer laut milik Amerika pun hancur. Sehingga pada akhirnya Jepang berhasil menduduki Burma dan Filipina pada tahun 1942 dan berhasil melancarkan penyerangan mereka kepada Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Nah, penyerangan dari Jepang ke Indonesia sendiri terbilang cukup cepat, di mana Jepang berhasil menyerang daerah-daerah pusat pemerintahan Belanda di Indonesia pada saat itu, sehingga membuat Jepang dapat menguasai Indonesia dengan waktu yang sangat singkat.
Nah, serangan Jepang sendiri berawal dari daerah Kalimantan, yakni Tarakan hingga ke Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan juga Bali pada Februari 1942. Hingga perang itu memusat pada Maret 1942. Jepang sendiri berhasil melancarkan serangan mereka kepada Batavia dan membuat pihak Belanda menyerah akan pertarungan mereka dengan Jepang. Sehingga pada tanggal 8 Januari Maret 1942 dengan secara sah Belanda menyerah tanpa syarat sama sekali ke Jepang. Nah, kedatangan Jepang pada awalnya disambut baik oleh beberapa tokoh nasional dari Indonesia karena kedatangan Jepang sendiri dipercaya akan membawa kemerdekaan bagi pihak Indonesia. Nah, ada 5 hal sendiri sih sebenarnya yang bisa membuat tokoh-tokoh dari Indonesia ini cukup optimis. Nah, yang pertama itu adalah menyerahnya Belanda kepada Jepang karena dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda. Kedua, Jepang berjanji akan setelah Perang Pasifik ini mereka menangi, bangsa-bangsa di Asia akan mendapatkan kemerdekaan. Nah, yang ketiga, semenjak awal kedatangan Jepang telah membicarakan kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa-bangsa di Asia. Nah, lalu keempat, Jepang bersikap simpatik terhadap pergerakan-pergerakan nasional, pergerakan-pergerakan dari tokoh nasional sendiri. Nah, yang kelima, Jepang menjanjikan sebuah kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah, dan juga mengibarkan bendera merah putih. Nah, setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan pendudukan Jepang pun dibagi menjadi 3 daerah militer yang masing-masingnya dikendalikan oleh anggota darat atau Rikugun dan angkatan laut yaitu Kaigun. Nah, selain membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer, Jepang juga mengangkat beberapa tokoh politik yang ada di Indonesia itu untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan Jepang. Nah, dan dalam struktur pemerintahan Indonesia ini, Jepang membuat struktur Tonarigumi atau yang sekarang lebih dikenal dengan rukun tetangga. Dan sebenarnya pembentukan Tonarigumi sendiri memiliki tujuan untuk membangun gerakan pertahanan masyarakat secara gotong royong. Nah, Jepang sendiri juga membagi Indonesia menjadi 10 keresidenan yang disebut dengan Shu, dan setiap keresidenan sendiri terdiri dari kota peraja atau Shi, kabupaten atau Ken, Kwaden atau Gun, kecamatan atau Son, kelurahan dan Ku atau Ku. Para buru-buru pekerjaan juga dibentuk oleh Jepang dengan nama Romu Kyokai. Dan dalam sistem pertahanan sendiri dibentuklah lembaga-lembaga semi militer seperti Keibodan atau barisan pembantu polisi, Seinedan atau yang disebut sebagai barisan pemuda, Fujinkai atau barisan wanita, Heiho atau barisan cadangan prajurit, Peta atau pembela tanah air, Putra atau pusat tenaga rakyat, Jawa Hokai, Jibakutai atau pasukan berani mati, Kenpetai atau barisan polisi rahasia, Gakukotai atau laskar pelajar, dan untuk pembentukan pasukan-pasukan Jepang ini diharapkan oleh Jepang dapat membantu mereka dalam memenangi perang Asia Timur Raya. Sekian presentasi dari saya, semoga pembelajaran yang saya rangkum ini dapat dimengerti oleh semua orang yang sedang menyaksikan video ini. Sekian dan terima kasih.